Oke Sobat BKL, kali ini kita bersama Mas Dion dan ada Mas Shani dari Jagat Raya. Kalau Mas Dion kita udah gak asing dari Indomaret ya. Kalau Mas Shani ini dia dari mana? Saya Nubi. Jangan dong. dari mewakili tim Jagat Raya. Jagat Raya. Kemarin seperti yang kita lihat di Twitter dan di IG, kalau Mas Shani ini baru hari pertama komiknya sudah sold out ya guys. Di Komifuro ya? Langsung di Komifuro, luar biasa emang. Selamat Dan tidak kalah juga Indomaret milik Bapak Dion ini untungnya lumayan banyak. Wah, kacau sih. Dua kali lipat dari CF sebelumnya. Dari saya sebelumnya. Kalau Mas Shani gimana nih pengalaman buka booth es Jagat Rayanya? Menarik sih karena banyak orang yang udah ngikutin lama ternyata dari apa yang gue suka. Kan gue iseng nge-tweet Jagat Raya ya. Akhirnya rilis terus kayak, oh ini dia nih gitu. Terus ada orang yang memang udah ngikutin situ, ada yang orang yang baru tahu. Terus gue jelasin apa itu Jagat Raya. Terus saya mau dong coba satu baca komiknya gitu atau beli komiknya gitu. Jadi menarik sih. Oh ya, Jagat Raya juga Mas Shani ini menyediakan press kit ya. Jadi dari banyak komik-komik yang ada di Komifuro, Mas Shani ini menyediakan press kit dan ada di BKL juga. Nanti kalau ada suatu saat sempat kita ke event, ada bisa dibaca juga di sana. Aku ngelihat di Jagat Raya ada card gamenya juga ya, TCG gitu ya. TCG ala-ala sebenarnya sih. Misalnya dari ini, terinspirasi dari Captain Ganser kan. Dion. Terus kayak tanya ke Dion waktu itu, ini bikinnya di mana? Terus dikasih sama Dion, ini di sini gitu. Ya udah, coba bikin. Ini cuma kayak apa ya namanya? Pilotnya doang gitu kayak kelihatan. Oh bisa bikin kayak gini, koleksi dulu. Belum beneran dibikin gamenya kayak gimana. Nanti mungkin kedepannya akan, tapi kayak coba dulu gitu. Ternyata lumayan salah satu yang jadi ini juga daya tarik juga. Betul. Tapi kan kalau Mas Dion dari yang komik siapa yang pakai TCG juga tuh ada Genzer itu kalau dapat SSR kemarin ada promonya kan. Ada promonya dia. Jadi kalau dapat SSR dia dapat komiknya sama full set lah gitu. Gratis lah gitu. Kalau Mas Shani kalau dapat SSR atau SSR-nya gimana? Nah, kalau kemarin yang dapat kartu, kalau beli komiknya langsung OTS di Komifuro dapat kartunya. Kalau dapat kartunya. Terus gacha. Belum. Kalau dikumpulin jadi apa? Dikumpulin ada pokoknya yang gua review ada 4 desain. Ya. Yang satu nggak gua review apa gitu. Oh, secret. Berarti kalau misalkan dikumpulin 5-5-nya ntar ada ini, ada senlong. Bisa apa gitu? Bisa ada sesuatu lah. Oke, tapi gue pengen ini sih sebenarnya. Jadi kejadiannya episode kali ini tuh sebenarnya karena Shani ngontak gue. Ya. Gitu dia bilang, "Pak, kita ngobrolin yuk." Waktu itu konteksnya kita sebelum CF lah ya. Sebelum CF lah ya gitu. Jadi bisa bikin apa ya? Mau ngapain sih, ngobrol apa gitu. Mungkin gue ngelihatnya kayaknya banyak banget sih dari waktu itu. Kalau nggak salah topik yang lagi hangat adalah gimana caranya supaya komikus itu keluar dari circle-nya. Jadi apa namanya, lebih kita sebagai pembuat karya jadi bisa ngenalin karya kita jauh lebih banyak ke orang-orang gitu kan, di luar circle kita. Nah, Bung San ini kan lama sebagai orang di film juga. Iya. Gitu. Gak beda mana sih? Lupa gue. Gua di screenplay Bumi Langit yang bikin Gundala, Sri Asih. Nah, itu kan ya ini Bumi Langit Universe. Nah, di situ kan pasti banyak banget tuh kiat-kiat gimana sih nge-marketingin IP sebenarnya gitu. Kita ngomongin luas lah, jangan komik kan sebenarnya salah satu media produk paling sederhana dan paling mudah lah yang dibikin kalau kita punya IP. Nah, ini langsung ke inti nih sebenarnya. Jadi mungkin obrolannya bakal lari ke sana, sama mungkin kita bisa ngapain sih sebagai komunitas. Ya. Kayak gitu ya, Pan ya. Gitu. Mungkin ke Shani deh. Dia ada Boleh, silakan ada insight ide. apa dari Kalau gue ngelihatnya sebenarnya circle komikus kan sebenarnya ya 4L ya. Lo lagi ya. Nah, gue tuh
kenapa membuat kayak press kit, press release, terus mencoba untuk ke podcast di luar komik untuk cerita juga, itu supaya orang lebih tahu ini aja, lebih tahu karya-karya yang gue buat. Terus gue nggak pengen nunggu viral gitu loh, nunggu viral dulu baru orang ngerti. Karena kalau satu, gue nggak tahu kapan itu viral. Ya. Dua, kayak ya udah mumpung dari awal semangatnya masih ada gitu. Dari awal sebar-sebarnya tuh semua ke circle yang nggak kenal. Jadi gue kebetulan kan emang circle gue kan circle PH sama komika ya. Ya. Coba di sini tuh kemarin itu sempat promo di komiknya di podcastnya salah satu komika namanya Barry William sama Erwin Wu. Terus ini lagi cari jadwal sama ada namanya podcast Ancur, ada Dias, ada Randika Jamil sama Putra Gumala gitu. Terus kemarin tuh press kit sama press release-nya gue sebar-sebarnya tuh ke dari Volix, USS segala macam, TRF News dan lain-lain semua gue sebarin. Dan dari itu ada beberapa lah yang kontak gitu ya, tertarik nih, mau boleh nggak diliput gitu. Baru sempat datang ke ini malah ke Komifuro kemarin. Iya. Gitu. Teman-teman yang liputnya. Jadi dan beli juga gitu. Berarti metode yang gue tanya nih buat orang-orang yang masih baru banget nih, kan mereka clueless banget ya pasti. Kayak press release tuh kenapa harus press release, press kit tuh isinya apa aja gitu kan. Ini kita basic banget dah, kita coba pertama kali ngerilis press kit komik ini kan kayaknya baru yang indie ya. Yang indie sih kayaknya baru lo doang sih kemarin tuh sebenarnya. Makanya sempat dibahas ini tersorot juga. Iya, sisanya kan ya kayak kalau yang udah gede-gede ya itu udah umum lah gitu kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh kayak apa sih dia secara ini gitu. Kalau press release itu sebenarnya satu topik inti yang pengen lo jelasin aja. Misalnya kemarin gue bikin 2 press release akhir ini. Yang pertama adalah Jagat Raya akhirnya rilis di Komifuro pertama kali. Terus ngasih tahu kalau 100 buku pertama itu PO pertama itu laku 100 buku gitu, dan OTS itu sisanya gitu kan. Gue bikin 150, berarti 50 ada di Komifuro gitu. Nah pas ke yang kedua kemarin setelah Komifuro gue bikin lagi, topiknya adalah kasih tahu kalau 150 itu udah sold out. Plus gue tambahin akan buka PO lagi, dan gue buat kayak community engagement gitu. Jadi siapapun yang akan beli atau ini nanti dapat sesuatu yang spesial lah gitu. Jadi intinya press release tuh kayak ngasih tahu gue punya karya A loh, karya A-nya tuh gini, topiknya gini. Ini detailnya kalau di bawah ditulisnya tuh nama gue, alamat, email dan lain-lain gitu. Itu biasanya press release isinya gitu. Kalau press kit lebih mendalam lagi, kayak gue kasih sinopsis, kasih 8 halaman preview, terus karakternya kayak apa, siapa aja gue jelasin gitu. Jadi inti kenapa gue buat Jagat Raya dijelasin kayak gitu. Jadi kayak in a glance adalah daripada gue bolak-balik ngasih tahu balisin orang gitu, gue kasih aja nih press kitnya kayak gini nih gitu. Jadi gue nggak harus nulis ulang lagi berkali-kali gitu. Nah tadi kan lu juga gue ngerasa ada yang unik. Nah lu kan di circle lu kebetulan circle-nya lumayan lah, lu circle influencer dan macam-macam. Nah buat orang awam tuh bisa juga nggak sih ngasih kayak gitu? Bisa. Di luar, karena sekarang kan udah kebuka banget nih, kalau kayak Homeless Media kan selalu taruh emailnya, gitu kan. Terus kayak Raditya Dika ada, gue kenal sih, tapi kalau kayak Raditya Dika is just one DM away, kayak gitu kan. Kan bisa buka, ada yang buka DM-nya, ada yang buka kasih kontak emailnya gitu. Sebar aja, ya belum tentu semua balik. Sama gue juga belum nggak balik semua gitu, tapi adalah 10%-nya dari yang gue kirim masuk gitu. Jadi lumayan lah ada channelnya yang keluar gitu. Darinya ini juga kayak Radit. Satu lagi gue mencoba untuk yang potensial narik awareness-nya gede, gue kirimin
PR package gitu. Nggak harus bagus banget, tapi intinya ada yang spesial dari situ yang menandakan ini adalah karya gua, terus banyak pernak-perniknya lah gitu. Bisa gitu. Itu keren sih. Itu yang beda sih. Ya karena Mas Sani juga kan kalau Mas Sani kita taunya dari circle-nya udah lumayan ya, tapi ternyata nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman BKL nih kalau misalkan ada yang tertarik bikin komik, itu salah satu kiat dan cara buat cari koneksi. Kita nggak akan tahu siapa yang tertarik gitu, bisa jadi komika atau artis atau bahkan PH siapa tahu yang habis dikirimin ya nggak bisa berharap sebulan 2 bulan ya, mungkin lama gitu. Jadinya buat teman-teman bisa dicoba, lumayan idenya buat salah satu lempar ide, salah satu strategi marketing yang apa ya, mungkin buat orang komik jarang banget kali ya kepikiran gitu. Gua pun pada saat ini iya juga ya, gue ngerti kan sebenarnya kan. Cuman pada saat Sani bikin press release, iya juga kenapa gua nggak bikin press release. Jadi kenapa harus press release? Ternyata tuh di media-media online gitu, ternyata mereka juga butuh berita cuy. Gitu. Jadi sebelum produknya jadi, dia butuh berita, ini akan coming soon gitu kalau di maksud enggak, tapi dari sudut pandang media, mereka tuh butuh stok berita. Untuk setiap harinya tuh selalu ada kuota yang harus dirilis kan. Nah, salah satunya kan kalau kita ngirim press release, mereka nggak perlu ngeliput, istilahnya mereka udah dapat raw info gitu. Dan kalau misalkan ada slot yang kosong, mereka bisa pakai itu. Gitu. Sebenarnya itu kenapa harus pakai press kit atau press release dan macam-macam. Nah, kalau tanpa harus mungkin kepikir ya emang harus modal sih ya. Kayak misalkan lo bikin PR package kan nggak mungkin lah itu nggak pakai modal gitu. Cuman ya itu bagian dari strategi marketing yang mungkin teman-teman komikus jarang banget bikin sih. Itu sih kalau dari gue sih. Ya paling mudah sekarang press kit sih, karena udah digital aja sebenarnya, udah ya gue bikin cetak karena kebutuhan waktu itu mau ke event Indonesia Game Expo sama ke Komifuro gitu. Jadi orang-orang bisa langsung lihat gitu. Jadi bisa via PDF bisa banget. Justru awalnya dua PDF-nya gue kirim itu press release sama press kit gitu ke media-media dan ke KOL yang gue anggap kayak potensial lah buat mereka di balik gitu, kayak yang suka One Piece gitu, kayak ada Frianus, kayak suka komik itu gue kirimin tuh. Tapi kalau dari Mas Sani ada nggak maksudnya rekomendasi, coba deh kalau mau nyoba mulai kirim press release atau press kit ke siapa gitu yang mungkin kira-kira dibales gitu atau di notice, ada ide nggak siapa? Tergantung karyanya sih, balik lagi ya, kayak misalkan Ki Gentar gitu, cari aja orang yang suka horor misalkan gitu. Konten-konten yang horor. Terus kayak gitu. Kalau misalkan Getser ya circle Tokusatsu lah gitu, circle yang suka ini siapa gitu. Kalau Sayuti orang misalkan Sayuti gitu. Sejarawan gitu. Kayak gitu yang circle yang suka baca buku apa. Jadi intinya mah balik lagi ke kitanya juga. Kita harus tahu target marketnya siapa dulu gitu, yang utamanya kiriminnya ke situ-situ aja gitu. Circle-circle mereka dikirim. Jadi yang kita sensitif sama karya kita ya sih sebenarnya, kayak ini cocoknya siapa ya. Karena kan nggak mungkin kita kirim ke semua orang kan, juga akan works juga. Malah kalau menurut gua kayak BKL tuh bisa bantuin juga sebenarnya. Jadi kayak misalkan mereka, lo ada press release nih, mungkin kita bisa tiba-tiba bikinin postingan buat kreator kan mungkin aja. Untuk teman-teman justru buat teman-teman kreator bisa ngirim ke kita bantu upin di grup atau di grup bahwa ada promo ini, ada itu. Terus mungkin juga bisa kalau misalkan dia ngirim satu kopi misalkan gitu kan bisa buat promo di boothnya. Kalau misalnya lagi event jadi bisa dibaca sama orang. Gitu. Kalau yang udah pernah itu yang di ini Apple to Orange di booth itu ada yang one shot. Itu pas kemarin CF tinggal ini bagus kan tuh ke booth sana beli sana. Oh itu si Apple to Orange ya? Iya, Benny Soga naro buku di BKL. Terus dia baca kan, ada yang baca. Dia bilang, oh ini bagus nih, gue mau beli deh. Akhirnya beli kan dia kan gitu. Terus datanglah ke boothnya si Benny Soga. Si Benny Soga tuh nggak tahu kalau itu kita ada komik pribadi lah gitu. Tadi taruh di situ. Terus Benny Soga datang. Dia bilang,
kok lu ini dari mana, lu udah pernah baca di mana katanya Tahu gitu. dari mana, Tahu dari mana gitu. gitu. Dia bilang ini ada dari BKL. BKL dia nggak tahu BKL kan. Akhirnya nyamperin ke booth. Akhirnya nyamperin ke booth. Akhirnya ya udah kita kerjasama lah ya. Iya, Akhirnya gitu. sampai ini jadi temenan, jadi tahu lah maksudnya bahwa kok baca komik lokal tuh ternyata bisa ya buat marketing juga. Oke, sebenarnya gitu. Udah cukup deket lah sama kreator sama yang baca gitu. Nah, Sebenarnya kalau dari Mas Ani ada pengen bikin apa gitu kan, siapa tahu bisa kerja sama Iya, sama BKL nextnya gitu, ini mau ini apa? kan bukan next sih, sebenarnya lebih kayak step selanjutnya setelah Komifuro yang bagus banget tahun ini tuh penjualan itu gimana nih? Ya karena ini Menurut lo? momentumnya menurut gua ini bagus nih buat komikus Indonesia dan yang kemarin baru keluar karya di Komifuro ya, karena lagi lumayan naik nih. Terus kepikiran gimana kalau misalkan kita bikin sesuatu acara rutin gitu, I don't know, sekitar sebulan sekali mungkin kecepatan ya, 2 bulan atau 3 bulan sekali gitu, kayak kita ngumpulin teman-teman yang pengen bikin karya gitu. Terus teman-teman itu kayak ini pitching ke FGD gitu kecil, tapi pitching idenya kayak apa gitu. Boleh yang boleh yang mentah, boleh yang setengah jadi, boleh yang udah jadi gitu. Mau promosiin. Kayaknya itu akan kalau dibuat rutin, kayaknya lama-kelamaan juga gaungnya akan lumayan ini deh, Iya, lumayan jadi bisa tempat jadi buat- bisa buat yang gue mau ini mau keluarin ini gue ke event BKL aja tuh di Iya. bulan depan ada gitu, nanti orang ke situ. Jadi gitu. gue juga ada insight nih, gue jadi keingetan. Jadi kalau di industri IP ya, itu ada masalah cuy sebenarnya. Jadi Apa tuh? banyak investor atau yang punya duit atau brand lah gitu misalkan, mereka tuh nggak mau picking up IP atau judul yang kecil gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya sekarang tuh konteksnya. Ini gue dapet infonya dari zaman Akatara 2022 kali ya. 2022 atau 2021 gitu. Jadi banyak investor itu udah nggak picking up yang kecil dan nge-build bareng tuh nggak ada. Mereka tuh udah capek sebenarnya. Lebih gampang nyari yang gede ikutan aja. Yang di tengah-tengah lah, maksudnya nggak harus gede banget, tapi udah di middle level, and then baru gua terbangin lah, istilahnya gitu. Nah, permasalahan yang kita hadapin sekarang. Jadi gimana caranya supaya kita bisa ningkatin kualitas IP kita supaya sampai di middle level. Iya, dan aware-nya juga kan. Secara awareness, secara digital presence gitu istilahnya. Emang jadi pusing banget ya kalau lu sebagai komikus tuh anjing Yang gua- biasa cuman gambar doang. Iya, gambar doang gitu. Tapi satu-satunya cara ya begitu gitu. Nah, kayak di Indomaret lah, di Indomaret tuh sebenarnya tujuannya gitu supaya gimana caranya supaya mereka yang baru bisa jualan di event yang mahal itu. Booth-nya mahal banget cuy sebenarnya kan. Untuk event-event itu tuh mahal kan. Jadi bisa jualan dan juga bisa nge-proof bahwa idenya works, punya value. Iya. Gitu kayak Sani kemarin kan Jagat Raya, dia udah punya konsep dari zaman Peskom ya, lu cerita kan istilahnya gitu. Atau dia punya ide udah lama. Works atau enggak sih, bisa dijual nggak sih, ternyata laku 150 satu hari misalkan gitu kan. Itu milestone ya sebenarnya untuk ide bahwa proven idea lu tuh bisa nih. Ada yang suka mau. gitu. Nah, menurut gua idenya Sani yang bikin kita punya tempat untuk FGD atau present idea, pitching idea gitu, mungkin bisa berhasil. Kenapa? Karena jadi nanti si investor bisa datang. Ya betul. Secara nggak bilang-bilang kita gitu, tiba-tiba di antara penonton gitu kan. Tiba-tiba selesai pitching ini kartu nama. Ada kartu nama, atau ada tiba-tiba Saya ngobrol. menarik Iya sih, nih. jadi ya itu kegiatan menarik banget sih. Gitu. Mungkin bisa kerja sama BKL sih. Jadi kesempatan ini jadi lebih gede lagi gitu orang. Jadi kalau bukan sekedar kayak di event jualan jadi ada saatnya untuk memperkenalkan. karena juga ini juga ada si investor-investor ini juga sebenarnya ternyata selain gak mau ngambil IP yang masih hijau banget dan nge-build bareng gitu ya, itu mereka better beli orangnya gitu. Jadi misalnya Sani nih, udahlah kerja sama gue aja lah, kita bikin apa, lu kerja sama gue. Oh, idenya dari gue, dari idenya investor, dari investor, tapi yang dibeli orangnya bukan IP-nya gitu. betul. Jadi juga sebenarnya itu juga bisa jadi pertimbangan sih, maksudnya akhirnya kalau lo mau ngerintis sesuatu ya
ya itu pilihannya dua, either lo ngembangin sendiri sampai di middle level, and then lo di pick up gitu, atau ya lo Kerjasama. branding sendiri gitu, dan lo kerja bareng sama orang-orang yang di circle-nya lah, orang-orang yang punya duit itu gitu. Sebenarnya kayak gitu sih kalau gue lihat-lihat sekarang ya. Jadi emang ide untuk ngadain pitching ini adalah milestone juga untuk komik lokal gitu. Karena kan mengingat apa biar riding the wave juga, kemarin kan komik Kuro itu ternyata BKL berhasil ngelis komik yang dijual di komik Furo tuh hampir 400 lebih. Buset, 400 judul baru tuh. Iya. Anjir banget komik Indonesia. Nggak berasa kan? Iya. Dan itu ternyata masih ada yang miss, masih ada beberapa kayak pas kita datengin nih dari teman-teman BKL, ini ada ya? Belum di list nih kayaknya, masih banyak yang belum ke list. 400 coy. Mulai Kita nggak dari- tahu data dari CF ya. Iya, Kita tahu nih Mungkin data bisa nanya ntar besok sama bisa Rafli. jadi bisa jadi lebih. Bisa jadi lebih. Tapi kalau 400 aja di satu event gitu dan banyak yang sholat gini sih sebenarnya Artinya industri komik Indonesia ada dong. Ada, itu masalahnya itu. 400 itu rilis. rilis Iya. ya. Yang konsisten terus sampai ke CF depannya berapa banyak tuh? Ya, nggak Gitu tahu. kan. Bisa jadi kan kayak one shotan doang atau dojin satu lomba doang gitu. Itu tuh yang harus di apa namanya? Dijaga tuh konsistensi. Begitu iya. 400 itu keluar, syukur-syukur di CF20 tuh ada 800 gitu syukur-syukur. Iya. Atau setengahnya lah 600. Harusnya sih eksponen ya, harusnya Harusnya nambah. Harusnya eksponen ya, karena kalau dari Dimar sendiri mikro gitu ya. Komik barunya judulnya banyak. Iya. Dan yang lama produk, gitu. iya, yang produk komik kita juga 2 kali lipat lebih banyak coy dari yang Iya, sebelumnya harusnya. gitu. Buktinya contoh temen kita, salah satu komikus yang cetak ulang bahkan komik nggak jelas kayak Jasmine juga kan, dia mencetak ulang seri nomor satunya. Artinya kan yang nomor 1 udah laku, di sini laku juga ternyata, sold out juga. Iya. Karena pasarnya baru kayak Sweta kemarin cerita ke gue. Banyak orang yang nggak tahu dia dan Wanara. Betul. Iya, akhirnya itu lucu sih. Tahunya gitu. komik yang dibawa sold out juga. Iya. Gitu karena apa bagus sih, artnya bagus gitu, terus dan konsepnya bagus, mau gitu, walaupun itu 250.000 ya. Iya. Ini loh Mahal, loh. iya. Jadi sebenarnya makanya kalau gue ngerasa kalau di event-event Komifuro dan segala macamnya tuh emang nggak ada cap-nya sih, istilah cap atasnya tuh nggak ada, lu jual berapa ribu pun kemungkinan Akan besar ada. ada yang beli tuh ada gitu Pasti ya. akan ada. Jadi ada cerita lucu di teman-teman ini di Maret. Jadi ada komik, dia orang ada kreator nih, masih kan gue scouting ya. Gue tuh juga ngeregenerasi teman-teman kreator ini Maret tuh gue regenerasi. Iya. Gitu. Jadi gue nemu ada satu kreator, dia jualan di Jogja atau di daerahnya gitu, itu nggak ada yang beli sama sekali. Dibawa ke Peskom, sold out, dikaget, siapa yang beli anjir, siapa gitu. Jadi sebenarnya itu dia. Pasar kan? Pasarnya Iya, tuh dia harus dari pasarnya lah. Iya, Dan iya. Circle dia berarti dia harus broaden the circle sampai orang yang orang yang tertarik sama karya dia tahu. Iya, akan ada. Iya, makanya kayak jadi sebenarnya tuh keruntuhan toko buku itu sebenarnya green apa ya, istilah lahan hijau buat kita cuy. Sebenarnya. Karena sebagai indie juga kan banyak. Mereka ternyata emang pengen koleksi gitu. Iya. Tapi ya itu sih tadi sih. Sayangnya kita produknya masih produk luxury jatuhnya. Iya. Gitu. Benarnya tuh produk luxury gitu. Jadi ya sebenarnya sih kalau ngomongin kayak kondisi ekonomi Indonesia yang nggak bagus-bagus aja sebenarnya gitu, benda luxury itu nggak sentuh sebenarnya. Jadi mereka akan tetap jadi benda mahal, orang akan tetap bisa beli gitu karena beda kuenya lah. Iya. Istilahnya kuenya beda. Jadi kalau teman-teman bikin buat besok misalnya Komifuro X gitu kan, Iya. Komifuro 20 gitu, masih banyak kesempatan buat bikin karya. Banyak banget. Maksudnya lu pasti dibeli tuh banyak banget menurut gua. Ya pasti. Tambah lagi kalau misalkan teman-teman sambil press release, Iya, dibikin dengan bantuan press marketing yang release, aneh-aneh. artinya marketingnya jadi Itu banyak. penting karena pas event ketahuan kan nih Komifuro 20 kan 20 Maret apa Mei ya? Maret apa Mei itu. Mei. Ya ada berapa bulan nih gitu kan. Kalau ada yang punya karyanya mulai dari sekarang aja di kecil-kecil di
promo up, di iya. sosial media sekalian gitu, bikin press release ini loh gitu, jadi ntar Bisa. tiga Iya. Kemarin tuh ada obrolan di grup internal kan. Event-event tuh yang top 5 itu apa aja gitu. Kalau dari gue tuh Komifuro masih paling gede sih menurut gue, karena dari awal gue buka booth Komifuro tuh 2000 berapa ya? 17. Itu juga enggak nyampe kok 2020-an 2000. Oh, Abis Covid banget tuh. Yang chaos itu. Yang chaos itu pertama kali gue buka booth lagi kan istilahnya gitu. Dari perilaku konsumennya itu sama cuy sampai sekarang. Masih sama kayak orang-orang kaya yang beli komiknya Sweta yang nggak tahu Sweta. Itu dulu pas gue buka booth kayak gitu juga. Gue bikin kayak Gentar volume 1, gue nggak promo di mana-mana, literally nggak ada marketing, sold out cuy. Segitu sama. amat. Jadi itu ciri khasnya Komifuro menurut gue. Iya. Gitu. Jadi ini ada orang yang randomly beli komik lokal atau karya lokal yang mungkin dari artnya mereka udah bisa nilai ini artnya oke atau gimana gitu kan. Mereka bisa rela beli 100.000, 120.000 itu mau cuy, beli cuy. Akan ada pasarnya. Akan ada pasarnya aja, gitu. Terus ya kayak kemarin komik-komik ya itu yang teman-teman gue yang dari daerah gitu pada bikin juga lumayan gitu. Di situ ada yang lucu juga, kemarin ada yang di tempat gue di Komifuro 19 dia jual paket Sultan. Iya. Cuma 85.000 kan sebenarnya gue. Lo sebelah mana sultannya, di sini banyak yang 200.000 aja, banyak yang 300.000 gitu kan. Betul. Sebelah mana sultannya, akhirnya ya udah gue nggak jual dia satuan, gue jual dia pakai sultan doang, dan itu laku cuy maksud gue. Terlihat luxury tapi masih bisa affordable. Iya gitu, makanya kan jadi sebenarnya emang dibikin aja lah. Iya. Gitu kalau selap Komifuro tuh menurut gua nomor satu dia bisa jualan apa aja lah di situ. Betul. IP lokal gitu. Terus kalau di Komipara, gue baru sekali sih Komipara ya. Gue mungkin belum bisa ngomong banyak. Cuman Komipara tuh makin kesini review ininya tuh makin oke. Kalau ngeliat dari Tamam kemarin di grup kan dia Iya. terakhir Komipara laku 200 buku apa? Kalau Sayuti terakhir itu Sayuti kan. terakhir tuh Sayuti 3 ya? 3, sekarang 4 baru di Komifuro. Iya, Sayuti 3 tuh 200 buku Jogja. Tapi gue kan Komifuro yang sebelumnya, Komipara yang sebelumnya itu karena mungkin baru pertama kali ya, Iya. jadi nggak terlalu income tuh nggak terlalu gede. Cuman marketnya unik cuy. Market di Komipara tuh Gimana tuh? bener-bener yang riding the wave banget gitu. Jadi kalau di Komifuro lakunya apa nih, lo bawa Komipara, itu ikutan dia. Ikutan dia. Menurut gua gitu. Jadi kalau misalkan emang bisa sampai ke kuping teman-teman di Jogja, gua pasti dibeli sih. Menurut gua ini menarik nih, seru nih gitu-gitu. Jadinya yang nggak kesampaian beli di Komifuro, Iya. orang yang jualan ke Jogja ke Komipara langsung laku juga. Bisa. Berarti Mas Ani ke Jogja nih, Komipara. cetak ulang apa ya? Cetak dong, Bang. Udah banyak yang menanti. Mungkin nggak banyak lah, mungkin kalau masih baru gitu mungkin kita bisa tes pasar lah, maksudnya lu bawa 50 Iya, atau iya. lu bawa 25 gitu, misalnya nggak usah cetak ulang yang 100 gitu. Cuman gue nggak tahu ya, Komipara kan semakin membaik. Gue di kesempatan ini gue mau bilang sih ke CS customer service Komipara, dia kan pakai karakter gitu kan, namanya si Ara gitu kan, itu sangat-sangat helping banget. Jadi dari semua event panitia yang responsif banget sih Komipara cuy, event-event gitu, karena dia beneran detail banget. Kalau ada info perubahan tanggal, lo nanya. Jadi gue kemarin tuh ada masalah, jadi email gue tuh migrasi lah gitu, gue ganti hosting email lah segala macem, file gue daftar Komipara hilang semua cuy, gitu, tanda bukti apa. Terus sama si panitianya itu beneran diruntut, dia bantuin gue segala macam sampai detail gitu, padahal kayak ya udah apa sih ya, tinggal bilang apa gitu kan. Ya itu tuh dia helping banget lah, nanya lokasi apa gitu dibantuin banget gitu. Jadi kayak bank ya. Iya, jadi kayak sama prioritas. Nah, iya maksudnya kalau lo kreator dilayanin banget di Komipara gitu. Jadi kalau lo kreator tuh lo nggak usah takut lo menurut gua. Mungkin kedua bisa Peskom juga oke. Habis itu Komipara menurut gua. Kalau lo sebagai kreator tuh pengen coba buka booth atau apa, dan Komipara tuh affordable banget. Boothnya tuh affordable banget. Dibanding Komifuro. Dibanding ya Komifuro beda lah coy. Target pengunjung juga beda. Iya, iya. Maksudnya tempatnya Jakarta lagi mahal banget gitu kan. Kayak di Tangerang. Di Ice. Nggak mau disebut Jakarta. Jangan jauh. Tapi aku ngelihat Mas Ani itu ada standy buat apa namanya? Yang apa? Karakter Jagat Raya. Itu kemarin perasaan di CF belum ada. Ada tapi lakunya gimana kalau secara merch? Oh, Mars itu kebetulan
selain kitchen sold out juga sih. Standy juga. Oh Standy nggak? Oh, Standy belum keluar. Standy belum buat. Jadi Standy nggak ada. Oh, aku ngeliat di Twitter Oh iya ya. ada. Berarti ntar di Komipara bawa nih Standy. Mungkin akan ada Standy. Jadi sebenarnya kenapa kenapa buka booth di Komifuro yang bukan maksain sih, milih yang 2x2 itu karena kalau dari film biasanya kan sebelum film rilis itu kan ada gala premier. Betul. Nah, si booth itu gua treat sebagai gala premiernya komiknya. Jadi orang sebenarnya tadinya mau ada ini, mau ada tembak-tembakan. Oh. Jadi bisa main tembak-tembakan yang semuanya kena apa namanya sasarannya dapat hadiah gitu. Tapi pas ngeliat pas hitung-hitung kok kedekatan ya. Terus satu kedekatan, dua kayak ntar orangnya riuh gitu. Iya. Dari jauh gitu. Jadi nggak jadi. Tadinya mau banyak kegiatan lah di booth itu, orang bisa interaksi, tebak. Akhirnya yang kedua tuh hari kedua tebak karakter siluet gitu kan, main gacha bisa, terus kayak apa namanya ya gua tempel fan art Iya. yang waktu itu kirim, jadi semua orang bisa menikmatinya gitu. Sama jadi bentuknya kayak si booth itu kayak si Tarusan Kacil nyari kru buat menjalankan misinya gitu. Iya. Makanya ada kan mencari kru di planet Amalatu di situ. Iya, betul. Gitu kan. Jadi kayak di package-nya beneran kayak iya. di Jakarta gitu. Nah itu sih itu gue pengen bahas spesifik ke situ gitu. Jadi teman-teman kreator komik tuh kayaknya emang harus mulai expanding apa ya? Nggak cuma nulis komik. Iya, maksudnya paling nggak marketing sesederhana itu tuh mesti dipikirin lah. Betul. Gitu. Gue ngelihat kalau booth itu tuh di event manapun ya, itu sebenarnya kesempatan buat marketingin barang lu dengan yang keren gitu. Jadi jangan apa ya, sesederhana di Indomaret aja tuh gue encourage temen-temen untuk apa bikin apa sih di bukunya ada hiasannya lah atau apa yang biar dia stand out, masing-masing tuh bisa stand out, entah itu covernya dipikirin, entah itu dia promo di digitalnya dipikirin gitu atau apa. Kalau di apa, menurut gue banyak banget teman-teman kreator yang belum memikirkan itu. Ada sih beberapa yang gue suka tuh, kayak kemarin di PESCOM Om Ervan tuh pertama kali buka booth kayak di PESCOM jualan Finding Hero kan ya. Nah itu dia bikin kayak apa sih, printingan gitu, jadi stand kecil gitu di meja, terus jadi layer 3D gitu. Oh iya, tahu. Itu bagus banget menurut gue, kayak jarang juga yang bikin kayak gini gitu. Itu menurut gue itu oke gitu. Mungkin karena teman-teman komikus sudah terlalu sibuk dengan komik kali ya, jadinya nggak kepikiran. Jadi kalau teman-teman komikus indie nih yang butuh orang mikirin gitu marketing, nih ada Bapak Dion. Siapa tahu bisa Sani bisa lah, DM lah, nanya-nanya boleh lah. Iya, bergabung di Maret. Menambah komisi kan? Menambah komisi. Iya. Nambah komisi lumayan. Tapi ya, maksud gue pengen banget sih sebenarnya teman-teman kreator tuh juga bisa punya tempat ngobrolin kayak gitu ya, yang bukan komik ya, bukan komiknya doang. Jadi bukan ngomongin cerita, tapi yang ngomongin gimana menjualnya gitu. Maksudnya lu nggak boleh sih menurut gue di era yang semuanya gampang banget. Menurut gue lu udah nggak bisa ignorant lagi sih untuk gue gambar aja tuh udah nggak bisa, menurut gue udah nggak bisa sih. Kecuali memang ada timnya atau Gitu. meng-hire. Nggak, maksud gue sesederhana menciptakan display itu kan. Iya sih, betul. Maksud gue itu gampang loh sebenarnya, dan di Shopee tuh murah banget cuy. Display buat gitu-gitu tuh, dan itu kreatif banget anjir. Hal yang bisa gue lakukan tuh kadang-kadang, ini bisa lu contoh ya teman-teman, kalau mau misalnya mikirin booth atau gimana kan, lu datang ke event ya. Komifuro tuh cara ngedisplaynya itu semua orang tuh aneh banget, unik banget. Nah itu lu foto aja, still idea aja, lu foto, lu ambil, gue bikin kayak gini kali ya, bahkan iya digabung. Bahkan gue tuh suka tuh ada yang kemarin di Komifuro jualan kartu dia, sebenarnya kayak TCG gitu. Oh yang itu tahu. Collecting cewek sih, maksudnya figur cewek gitu, karakter cewek gitu, seksi lah. Cuman dia display jualannya itu bagus banget, dia taruh di grid gitu, tapi ada kayak backgroundnya tuh satu-satu. Lu kalau beli lu tinggal nunjuk, gue mau beli ini, Jadi kayak
easy banget gitu kayak itu jenius banget menurut gue. Nah akhirnya gue adaptasi di Indomaret. Jadi komiknya gue kedepanin, gue bikin semua orang kalau beli tinggal megang tinggal nunjuk aja gitu. Nah kita ambilin yang ini stok aslinya gitu. Akhirnya gue kayak gitulah istilahnya. Kalau datang ke event-event kreatif tuh emang sumber inspirasi banget sih. Sama kalau di akun Instagramnya Indomaret tuh gue spesifik tuh, gue nge-follow artis-artis yang emang jualan di event di internasional gitu. Jadi gue timelinenya Indomaret tuh isinya ya itu orang kalau buka booth di Jepang gimana, orang kalau buka booth di Amerika gimana. Ide ya, jadi ide, ngasih ide ke kita. Kadang dia punya akrilik yang di Indonesia belum ada nih. Terus kita lucu nih boleh nih bikin jadi gitu. Maksud gue kayak gitu sih, mesti mulai dari situ lah paling enggak gitu. Kalau emang nggak bisa orisinil, iya, kalau nggak bisa orisinil ya wajar. Kan ATM tiru modifikasi. Iya, benar. Itu penting sih menurut gue, strategi display jualan itu harus dipikirin deh menurut gue mulai sekarang. Maksudnya at least ya maksudnya masa kalah mau Mervan gitu, Mervan masih kreatif loh gitu sampai di umur segitu bikin display jualannya unik banget gitu. Itu eye catching gitu. Harus supaya gua nggak ada fotonya lagi, jauh, ada fotonya lah, ada fotonya. Ntar ada fotonya di sini. Ya, ntar ada bootnya Sani kayak apa bentuknya, bootnya di mana kayak apa, mungkin ntar gitu bisa dilihat. Siapa tahu ada ide, jadi salah satu ide buat teman-teman yang nonton ya kan. Iya gitu sih kalau dari gua. Karena kalau di Komifuro ada beberapa yang nggak dibolehin kan, kayak lampu mungkin atau kayak sound lagu gitu yang terlalu berisik nih. Tapi kan kalau ada di booth di Komifuro satu yang isinya pink semua, lihat nggak? Apa yang Sempat lihat, ada gua. Itu isinya pink semua, sampai itu yang ini bukan sih yang dia VTuber masak-masak? lupa lah, pokoknya isinya pink semua sampai yang jualan juga pakai baju pink. Iya, Cowok juga. Jadi maksudnya eye catching itu orang dari jauh, ih apaan tuh gitu. Ini kan masalahnya kan Komifuro kan beratus-ratus beratus-ratus artis yang buka ya. Iya. Sementara attention span orang kan pasti kan nggak banyak tuh. Buru-buru. Makanya lo harus bikin segimanapun buat lo menarik gitu dan kayak apaan nih gitu. Bener kayak kata teman apaan Ya, gitu. iya. Kalau di Indomaret kan udah ada contohin, dia pakai apron. Betul. Pakai apron, orang-orang yang jualan di situ apronnya semua gitu. Mungkin nanti Jagat Raya pakai susundaan gitu, sama ada kancilnya. Ada kancilnya. Iya, dipegang-pegang gitu. Itu apa flight crew. Iya. Modelnya dia pesawat luar angkasa gitu. Gak mungkin dong butuh dijadiin pesawat kan. Bisa aja. Makanya kan gue pasang itu kan Yang itu, mencari kru. untuk misi ke utama latih terus ada Iya. Mungkin di next Komifuro dia jadi pesawat gitu di dalam pesawat. Iya, bisa jadi. Amin. Mungkin seru gitu. Iya. Maksudnya ya gitu. Idenya banyak, Iya, maksudnya membuat kita yang jualan pun jadi seru tau. Iya. Ngerti nggak? Gue tuh kadang-kadang gue ngerasa kemarin pada saat gue ribet gitu ya, anjing jualan barang-barang aneh-aneh tuh seru banget gitu, karena nge-convince orang beli barang kita. Itu menurut gue itu kayak main Ada game sendiri seninya, tau nggak? iya. Kayak main game sendiri tau nggak? Kayak udah nih gini aja nih, gini ya udah gue join nih, gue tambahin ini deh atau apa Iya, gitu. betul. Seru banget nih sebenarnya. Ada negosiasi. Iya, terus kalau ada yang menarik, seru banget lu bikin inian nih, menarik nih atau bikin apa gitu. Kadang gue puji tuh, gue kalau keliling pas lagi bisa keliling gitu, gue tuh lucu banget ada ininya nih, keren banget nih apa, gue tanya dia bikin apa kayak gimana gitu. Sebenarnya yang membuat lu juga enjoy jualannya sih menurut gue, ngehias dan ngedisplay barang lu sendiri tuh jadinya bikin lu semangat lah harusnya juga gitu, ngasih booster buat lo, let's go jualan, let's go gitu. Iya, minimal kalau nggak ada yang suka, diri kita harus suka. Paling kan pas jaga tuh nggak bosan gitu loh. Iya. Ngapain ya? Apaan jaga doang. Gua gini doang. Betul. Kalau kita aja bosen apalagi orang. Iya. Itu sih menarik. Tapi kalau ngomongin ideal lu nih San, gitu. Kira-kira mekanismenya ntar kayak gimana sih? Ini sekalian aja kita ngobrol mau ideas aja nih. Gue sih kebayangnya kita buka form gitu. Terus mereka harus kayak elevator pitch ke kita gitu misalkan. Konsepnya apa? Misalkan kalau udah ada contoh karakter atau gambarnya apa gitu segala macam, deck lah, mereka kirim deck ke kita. Terus nanti kita sortir. Mana yang menarik nih? Misalkan bulan pertama, episode pertama kita tiga orang lah gitu. 3 orang pertama ini, ntar 3 orang kedua yang episode 2 ini gitu. Jadi kan harusnya banyak tuh orang yang pengen punya ide dan biasanya nggak tahu mau masarinnya gimana dan lain-lain. Betul. Tungguin aja dulu, sortir aja dulu gitu.
Itu seru sih. Under BKL dulu kali ya. Under BKL. Dulu kali ya buat Ini staff. mungkin Iya. yang tadi juga kan harus ngomonginnya nggak cuma karyanya doang, tapi cara memasarkannya gimana. Karena gue ada di circle film dan circle musik, mungkin gue bisa undang teman-teman gue yang Menarik banget tuh. dari film dan musik Iya. buat Kasih ide. sharing gimana mereka memasarkan karyanya gitu, circle musik, film indie, segala macem gitu. Itu mantap sih. Karena kalau secara bidang kan mereka tidak include dalam komik, tapi Iya, iya, untuk iya, iya. melakukan marketing kan semua orang bisa, dan siapa tahu ada idenya juga. Jadi istilahnya kita kalau dari Dimart kan gue berusaha gimana supaya kreator bisa jualan dengan modal yang murah. Sebenarnya kayak gitu kan. Nah ini nih Sani bakalan ngasih spot gimana caranya supaya kita kreator bisa promosi. Iya. Sebenarnya gitu ya. Promosi yang nggak bayar gitu istilahnya. Lu jago-jagoan pitching aja, jago-jagoan mempersiapkan materi. Ya, nah, ide, itu tuh makanya disortir. Nah, disortir Ya, gitu. Wah, ini menarik sih. Ini udah ada apa sih istilahnya? Udah ada garis besarnya. Ekosistem nih, Iya. udah mulai ngebentuk ekosistem nih. Ada yang bantu distribusi. Ada bantu distribusi, Ada yang bantu marketing. Ada bantu Kan, marketing. kan orang bilang, aduh komikus capek, gue gambar aja deh, gue nggak tahu gimana cara itu. Ya udah, kita buatin aja tempatnya. Jadi komikus tinggal ini Ya. karya gue gitu. Karya gua. Bisa bener. Itu menarik sih. Kapan? Nah, ini mungkin ini beneran kalian ngelihat proses lahir ya. Jadi gini belum ada omongan sama sekali, kita meeting nggak ada. Ini pertama kali nih. Jadi Tiba-tiba obrolannya yang gini aja. Iya. Langsung aja gini. Kayak apa kayak gimana ya mungkin habis podcast ini baru diobrolin. Iya. Mungkin abis komik para. Mungkin Karena kita kan lagi pada fokus komik para. jadi nih. mungkin gini Siapa? kita kayaknya sebelum Komifuro 20 udah siap. iya. Nggak ada tuh. Atau Mungkin. kita mau mulai di Komifuro. Ini apa namanya? Yang kayak kita kemarin. Bisa jadi Pabrik tuh, bisa tuh. jadi juga. Tapi maksud gua menurut gua adalah Komifuro tuh kesempatannya buat jualan menurut gua. Iya. Jadi lebih kalau fokus itu ya. proven itu oke, siapa tahu di Komifuro dia bisa lebih ngebantu gitu. Betul, Karena iya, jadi mungkin pada saat event itu pitching dia bisa PO misalkan gitu. Iya. Di situ di teman-teman itu bisa launching PO duluan. Misalkan di panggung dia bilang gua PO nih sekarang gitu misalkan. Kan menarik juga kan? Benar. Bisa kayak gitu kan? Januari langsung ring, Maret Iya, Pak oke, itu oke, udah oke. jualan tuh. Ini seru sih. Ini seru sih. Ya kalau misalkan nggak bisa datang secara offline kan, Ya kita mau online juga mungkin bisa. kalau bagus banget mungkin bisa Lebih aja bagus online. off, iya. Mungkin kita bisa usahain online pitching nggak apa-apa juga maksudnya kita tayangin aja di situ gitu Iya. sambil cerita gitu. Bisa sambil Bisa aja sebenarnya masih raw lah inilah kita masih banyak yang bisa kemungkinan diobrolin ya. tapi ideationnya sangat menarik sih. Ya, kita intinya marketing. Ya, intinya mah marketing. Tapi kan nggak mungkin asal marketing kita taruh di itu doang. Perlu apa unique selling point-nya Iya, tuh apa sih? Kenapa lu harus beli produk ini gitu? Seru sih kayak kemarin gue juga gitu kan jadi kan karena ngembangin di Maret nih kan pelan banget ya karena ya udah ya karena emang tujuannya biar jualannya lebih gampang aja gitu. Gue nggak ada kepikiran bahwa gue harus naikin cash flow atau apa gitu, nggak ada. Tapi kemarin gue iseng nih, gue ikut pitching di beberapa tempat, gue cari funding, gue jadiin aja di Martnya kayak startup gitu. Gue memperlakukannya kayak gitu walaupun secara sistem koperasi tapi wah teman-teman butuh banget duit buat ngembangin IP masing-masing gitu kan. Teman kalau dia jalan sendiri pun kecil, gue rasa chance-nya tuh kecil. Akhirnya ya udah gue gimana kalau gue jualan sebagai grup gitu. Gue jual sebagai kelompok. Terus gue kemarin tuh ada 2 event yang gue pitching lah. Akhirnya yang pertama gue ikut DSC itu Diplomat Sukses Challenge. Gue pitching sebagai koperasi komik lokal UMKM. Gue maju gitu. Ternyata ketemu sama banyak banget entrepreneur kan yang lain kan, ternyata bisa crossing loh sebenarnya. Jadi lu nggak menang pun di acara-acara kayak gitu ya. Networking itu jauh lebih penting cuy. Gue jadi ketemu pakai harga B2B, harga barang-barang yang misalkan jam bagus, yang aneh jamnya gitu, ya harganya B2B cuy, gitu. Harganya bukan harga lo ke konsumen, enggak, harganya harga pabrik istilahnya gitu lah. Jadi lebih murah. Gue ketemu sama yang bisa bikin tas aneh, gue ketemu sama apa jadi paketan kan? Iya, nanti gue bisa gue bundling sama komik gue buat jual misalkan dia marketingin komik kita marketingin tasnya. Misalkan kayak gitu-gitu bisa banget. Maksud gue akhirnya lumayan. bener, maksudnya kalau lu punya temen atau apa cari partneran
kayaknya mereka harus geraknya ke sana juga menurut gua. Jadi Di luar jangan- banget lah kayak Sani kan akhirnya ada komika, ada teman-teman film. Iya. Kalau gua mungkin akhirnya gua coba ke circle-circle yang entrepreneur atau apa gitu kan, startup kayak gitu-gitu. Dan kayak kemarin yang itu kan DC, satu lagi ada apa sih, Yacht Summit something lah. Nah itu juga sama, dia nyari IP bisnis yang kayak Invia gitu. Another Invia, ada nggak sih di Indonesia Another Invia gitu? Ya kan kalau ini Mart kan kurang lebih mirip ya. Iya. Gue kan gue majuin aja gitu. Nah akhirnya pitching juga, ngobrol ketemu sama investor akhirnya gitu. Akhirnya yang dijual ya semua yang under di Mart jadi keikut juga gitu. Ada potensi untuk dibeli sama si orang ini gitu, sama investor ini gitu. Jadi makanya menurut gue keluar dari zona apa yang kita jago gitu, Iya. cuman biar buat tahu atau kenal, menurut gue penting juga sih. Jangan- Kalau nggak bisa iya. ya cari temen lah, Betul, partneran gitu, untuk kayak gitu-gitu. Intinya mah ngobrol. Jangan diam-diaman aja kan, harus ngobrol. Kemarin tuh lucu banget tuh si Tama sama Raga gue ngobrol lah gitu, terus akhirnya ngobrol-ngobrol segala macam, akhirnya berkesimpulan bahwa kayak Tamam nggak bisa nulis doang gitu. Iya. Kayaknya gue harus belajar marketing juga deh katanya gitu. Emang bener. Maksudnya lu nggak bisa sendiri. Ya bisa sih lah sendiri, tapi bakalan capek banget nggak sih lu pikirin semua, cari partner lah gitu. Iya. Sebenarnya kayak Tama sama Raga Saling kan, mengisi gua sama bini kelemahannya, gua, misalkan iya. gitu kan ada partnernya lah gitu, kayak gitu-gitu. Atau mungkin lo bisa kalau di Indomaret juga kan open ya, teman-teman Ya. internal tuh kalau bisa gue gimmicknya apa ya, gue mau jual gimana, promosi gimana ya. Kadang di grup tuh internal ya pada ngobrolin itu, Iya. gimana promosi yang bagus, covernya oke nggak, apa yang kurang, kayak gitu-gitu. Jadi ya membangun internal diskusi internal yang bagus juga penting gitu maksudnya. Saling membangun ya. Iya. Kadang yang kita anggap marketingnya aneh banget, apaan sih, gak usah gitu kan, ternyata malah jadi engaging, malah jadi kayak orang bakal mengingat hal itu dengan ya produk-produk kita. Jadinya misalkan jualannya yang jual pakai yang tadi ping-pingan gitu, orang kan bilang itu beli di mana, misalkan katakan lucu-lucu, itu cari aja yang pakai baju pink gitu. Atau kayak kemarin tuh yang lucu di komik gue lupa 18 atau 17 ya, si Demon Pepito tuh Oh, iya. boothnya dia hias jadi kayak apa sih, gubuk gitu cuy. Anjir, buka komik kan jam 10, jam 1 udah habis cuy. Anjir, karena boothnya keren banget gitu. Jadi ya. orang harus boothnya keren mencolok banget gitu. anjir. Kayak gitu. Terus ini si Novarium Comics yang dia bikin yang sekarang not Iya, available 600, itu ya? not available. Iya. Itu dia desain cuy. Jadi si Novarium itu gue ngobrol kan di gue lupa di event Website-nya ya? di event apa gitu gue lupa. Ternyata si Novarium pada saat rilis not available komik kompilasi itu CF19. ya CF19 itu 18 yang kemarin, iya. Itu dari internalnya mereka emang ngedesain. Kita pengen yang beli itu ada unboxing feelingnya, gitu. Jadi sama ada activity-nya, kayak misalnya komiknya di dalamnya ada kuisnya, dia ada Clue-nya, Easter egg gitu kan, yang ternyata ada microsite yang dia bikin yang dan lu bisa main gamenya, gitu. Terus pada saat buka bungkusnya dia beri kardus segala macam, ada apa, dia ada kodenya atau apa, maksudnya akhirnya dia nggak nawarin cerita komiknya doang, tapi experience ngebelinya dari awal sampai akhir lu nerima barang itu tuh ada journey-nya gitu. Itu alasan kenapa YouTuber sekarang banyak unboxing. Nah, experience unboxing juga experience bisa. unboxingnya jadi menarik gitu. Iya. Kayak ternyata kan kalau di not available dia kotak doang, terus Iya. ada matanya Iya, gitu kan. terus Apaan not nih? available udah apaan sih gitu. Apaan nih lu tiba-tiba dapet paket nggak jelas aneh gitu kan. Jadi experience banget, dan itu inline sama isi cerita di bukunya gitu. Padahal Itu kayak gitu-gitu sih. Kemarin tuh ada yang gue lupa di grup atau di Facebook atau di apa, dia bikin komik jangan kebanyakan gimmick gitu dia bilang. Iya. Yang menurut gue itu salah dan nggak apa, maksudnya itu bener dan nggak juga gitu. Menurut gue gimmick itu juga nge-improve value dari komiknya menurut gue gitu. Jadi dia bilang jangan kebanyakan gimmick ya. Kalau gambar lu udah bagus kan lu harus ada improvement dong. Iya. Lu bisa pakai gimmick sebenarnya buat improve karyanya gitu sebenarnya. Jadi jangan bikin gimmick cuma buat nutupin karya jelek, enggak. Kalau bisa dia Yang bagus, naikin gitu sebenarnya kalau dari gua. Terus Mas Ani ada gimmick apa selanjutnya? Langsung dilempar lo. Iya. Gue pengen bikin ini, gue lagi bikin apa namanya, semacam ini kan menunggu buku kedua rilis sekitar awal tahun depan.
gue harus maintain hype-nya kan. Iya. Gue tuh pengen bikin semacam kayak quote unquote galactic quest gitu. Jadi gue setiap hari apa gue kasih konten apa, orang-orang bisa nebak dan lain-lain. Ntar ada digital leaderboard itu, digital leaderboard. Ntar yang ngumpulin apa namanya poin paling banyak, ntar gue kasih hadiah apa gitu. Jadi tetap terus orang-orang akan engage terus gitu. Atau mau coba bikin ini apa ya, komiknya komik preview tapi di dubbing, kan kadang suka ada kan. Oh iya. Kalau yang kayak pipi yang komik-komik manga kan itu di dubbing. Itu seru juga sih. Kan itu kerja sama voice actor juga kan. Mbak saling ini juga promosi juga nanti. Juga. Iya. Itu seru sih, itu apa ya, banyak banget kayak kemarin gara-gara Captain Getzer bikin kartu pun gue Kigentar sebenarnya kepikiran kan gue emang ada produk TCG-nya sebenarnya, gitu, ada produk kartunya kayak quartet yang bisa dimainin lah gitu. Ya gue jadi mikir kayak kalau gue bikin ya gue jualannya beneran sebagai koleksi aja tuh kartu. Jadi kalau beli komik gue ya lu dapat kartunya bisa dimainin misalkan. Itu seru banget sih anjir. Gue kayak seru sih kayaknya sih. Kayak Harus boleh juga sih makin dibikin. meluas, harus sering meluas ininya, apa circle-nya harus meluas sih. iya. Nggak mungkin kan kalau misalkan nggak tahu, kalau misalkan Mas Dion nggak kenal yang itu Genzer, itu dia nggak akan tahu kalau ada TCG itu ide yang bagus gitu. Bisa dimainin di apa namanya, bisa dimainin di pada saat misalkan pas jualan, lu bisa ngajak main yang beli misalkan kayak gitu. Main yuk gini. Siapa tahu di luar sana ada yang dapat ide dari Mas Dion juga yang pas kayak Gentar dapat cincin. Oh iya benar. Iya tuh kalau udah pakai kan jarang kan udah pakai. Biasanya cuma itu doang aja. Apa ya, nyari gimmick dan hadiahnya juga yang inline dan bisa dipakai sih. Yang nyambung dengan ceritanya. Gitu. Siapa tahu ntar Jagat Raya dapat pistolnya kan. Ini figur. Figur. Agak jauh lagi kayak. Apa tuh? Pengennya nggak tahu siapa ya. Ntar gue pengen bikin kayak pengharum ruangan atau parfum yang wanginya adalah wangi planet yang jadi misinya gitu. Seru banget. Jadi habis unboxing sambil baca. Yang kemarin yang apa namanya mission box Tama Latte itu dalamnya kan ada wangi-wangian ala-ala gitu kan. Iya. Jadi gue taruh, jadi gue tulisin gitu kayak ini adalah sebagian dari planet Tamalate. Jadi begitu kamu buka lo akan merasa ada planet itu. Jadi wanginya segala macam gitu. Jadi ada itu. Keren sih. Itu menarik. Ide siapa tahu ada ide juga buat gimmick sih. Sebenarnya udah asik kalau parfum udah kepikiran gue kayak kan gue pengen menghidupkan si Ki Gentar ini kan. Wanginya Ki Gentar nih kayak apa sih kan, dia kan dukun. Dia kan bersih. Terus dia suka minum teh gitu. Gue lagi menentukan nih baunya apa ya, agak bau. Tapi gue pengen ada sedikit bau keramat mistiknya, tapi safe lah, lu pakai sehari-hari juga bisa atau gimana. Mungkin teh juga Yon. Iya mungkin teh kali. Kalau teh gue bonus gue buku pertama gue buku satu gue teh. Gue taruh di kapsul gitu. Emang Ki Gentarnya dia kemana-mana bawa tabung kaca gitu kan, dipecahin jadi senjata gitu kan. Nah itu gue bonusin tuh pas awal-awal tuh gue bikin kayak gitu. Berarti kedepannya makin banyak. Ya makin ide. Gue pengen kedepannya lebih. Jadi bonusnya tuh nggak harus stiker, nggak harus keychain, nggak harus keychain gitu. Cari yang memang masih masuk di ceritanya, tapi orang bisa pakai untuk sehari-hari gitu. Betul. Itu sih. Ya kadang ide-ide kecil-kecil kayak gitu tuh menarik peminat gitu. Mungkin yang dulu udah pernah beli terus kayak Jagat Raya sekarang hadiahnya ini, jadi beli lagi padahal cuma demi hadiah doang. Kadang banyak loh fans yang kayak gitu. Kalau udah fans hardcore mah kan ya kayak contohnya yang Sweta Kartika. Sweta juga, Sweta bikin H2O udah 3 buku kan, udah lama banget. Terus bikin baru lagi Omnibus Law, tapi dengan Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus ini. H2O Omnibus. Itu kan ternyata di akhirnya ada cerita barunya. Terus ada covernya bisa khusus kan, spesial gitu. Jadinya harus ada improvement, dan improvement itu yang bikin fans lama balik lagi, yang fans baru penasaran. Iya benar-benar. Terus ini juga sih kayak kemarin ada artbook atau buku gitu punya siapa sih yang itu yang dibeli sama si Siswanto yang tebel. Oh iya yang ini ya, yang link ya apa ya, art dia ing iya. Maulida yang itu. Bukan Satunya si lagi itu kan? bikinannya
apa yang dia istilahnya bikin ensiklopedia binatang-binatang Iya, yang itu. Oh iya. Siapa sih namanya? Aku beli tuh. Itu kan bagus banget ya. Muklis Muklis Nur. Nah, dia bikin itu. Terus di beberapa kayak senjata tuh itu ternyata ada statistik ininya, D&D-nya, Dungeons and Dragons-nya. Lu bisa pakai senjata itu di game lu jadinya akhirnya. Bisa jadi ide. Gitu. Dan rencananya Jagat Raya mau bikin campaign D&D. Asik. Jadi lu bisa jadi kancil. Lu bisa merasakan misi mencuri susu Pokame di planet Pamalate. Mantap. Ih, keren banget. Penasaran kira-kira kapan nih? Lagi di convert, Lagi di convert. 5i, lagi di convert di ND 5i-nya. Mekaniknya. Setahun? Gue tadinya pikirnya one shot, Oh, tapi one shot. kayaknya lebih sih ya Asik mah lama ya. iya. Lagi rising juga loh di lokal. D&D lagi di lokal, ya. skena D&D nih Oh. lagi rising juga. D&D, Gue game mulai board ngeliat gitu. yang jual apa minis atau mungkin akrilik minis atau Ya, apapun betul. itu, terus ada statnya, Mini ada figur, apanya, ya. figur, terus ada yang jual campaign. Kemarin yang jual campaign cuy di CF. Iya, iya, ada. Dia ada campaign, ada karakternya udah ada statsnya, ada ininya semua, ada gambarnya. Menarik banget, makanya kayak wah ini udah mulai naik nih, sebenarnya bisa di riding juga tuh next year mungkin Ya, kalau para bawa konten pembuat, ya, D&D konten. bisa dikawinin sama konten D&D tuh mantap sih. Itu seru sih. Jadi Bisa ajak. jadi bisa langsung main karena kan D&D kan ya homebrew ya, boleh bikin Iya, boleh bikin bebas. apapun gitu. Ah. Lu bisa pakai sistemnya untuk main gamenya gitu, sebenarnya bisa. Ya mungkin siapa kita nggak tahu ya, Lord of the Ring dulu D&D. udah ada juga. Iya, Yang maksudnya apa-apa tuh ada. sebelum jadi film, sebelum jadi cerita itu ternyata D&D dulu, ternyata nggak tahu. Novel dulu sih kalau itu Iya novel kan. dulu. Cuman ya itu. Sekarang bisa jadi bisa itu. jadi produk yang maksudnya masa lu nggak mau sih komik lu bisa dimainin sama orang Iya. gitu dapat Kalau zaman dulu masih ada kayak cerita selanjutnya dipilih kita misalkan kayak misalkan kalau kamu milih ini lanjut ke halaman ini. ya gitu seri. Kalau itu kan baca doang ya experience-nya. Kalau ini kan benar-benar dimainin dan kita yang memilih. jadi board game lah ya. Iya, gitu. jadi board game. Itu Ada seru sih. experience fisiknya gitu. Ini kalau gue juga ngeliat nggak kalah sih lokal, maksudnya Udah lagi rising ideationnya semua. lagi rising lagi nih pasca covid nih, makin mantep sih. Mungkin karena teman-teman yang sebelumnya jauh-jauhan bisa berkumpul lagi. Iya, Ide-idenya bisa di ini brainstorm dan ini belum akhirnya peak lagi, ini belum puncaknya juga nih, belum nih. masih pelan-pelan habis kemarin 2020. Dulu kan kita punya popcorn ya, itu puncaknya itu kan. Dulu kan gila tuh. Popcorn Asia kacau itu. banget. Itu semua booth sold out cuy, lu bayangin. Dulu tuh hampir semua booth sold out. Gue pertama kali ke event Popcorn Asia 2015. Iya, itu popcorn tuh dulu peak tuh dulu. Iya. Kan hilang ya, bro lah hilang. Ini lagi naik lagi nih bareng CF nih. Iya, baru pelan-pelan. nih. Kacau nih. Gila. Ya itu sih kali obrolan kali ini Agak gua sih iya, ya, lebarnya intinya melebar banget, melebar nih. kalau kesimpulannya sih Mas Shani mengajak kita buat marketingin bersama-sama Bikin sesuatu lah, collab kita. Iya, Ya. sambil pitching juga, terus juga kalau buat teman-teman yang bingung, misalkan, gue pengen jual gimana atau ada ide komik udah jadi, tinggal bantu dijualin bisa juga ke Indomaret DM, gitu. DM lah, DM bisa. Jadinya kalaupun ke teman-teman kreator yang kayak pengen dong bantu di marketingin ke BKL juga bisa, bisa gabung ke grup juga atau di IG bisa di DM. Jadinya banyak yang bisa dilakuin untuk memperluas jaring dari produknya. Sendiri sih gitu. Ada Ada lagi? mungkin pesan terakhir. Bisa terakhir, semoga teman-teman yang kemarin ngeluarin karya tetap konsisten, Nah, itu sih penting. Penting. tetap konsisten, tetap semangat, dan sedikit-sedikit lah belajar marketing ya buat memasarkan komiknya supaya diketahui lebih banyak orang lagi gitu aja. Amin, makin luas. Kalau dari Mas Dion, Apa ya, kalau dari gue sih selesai. Jadi sebenarnya juga banyak gue ngerasa banyak teman-teman komikus tuh yang bikin nggak selesai. Gitu, ngerti nggak? Pengen bikin ini nih, udah ini entah di tengah jalan mungkin capek atau apa. Pokoknya karya yang bagus tuh karya yang selesai sebetulnya. Karena ketika selesai, bagian
penjualannya bisa lo lempar ke orang gitu sebenarnya. Maksudnya lo bisa cari orang yang mau jualin gitu. Kalau emang menarik, pasti mereka mau jualin gitu. Karena di Indomaret pun gue nawarinnya bukan gue nawarin, gue punya Indomaret nih, lo jalan enggak. Tapi dia punya sesuatu, terus gue baca, anjir ini oke nih, ya boleh lah jualin lah, boleh lah gitu. Gue juga gitu. Jadi bukan ngasih ide kalau harus gimana gitu, enggak. Tapi emang lu percaya diri dulu bahwa karya ini oke banget nih gitu, akhirnya bisa dijualin lah gitu. Janding selesai. Jadi lebih selesai. bagus daripada sempurna. Wah, betul. Jangan idealis lah ya. Iya tapi selesai. Oh, selesai. Terlalu perfeksionis sehingga karya lo nggak Nggak selesai. kelar. Iya. Gitu. Karena banyak kali gue yakin banyak yang ngerasa kayak gitu sih. Ya ujungnya nggak dapet ya kan. Kayak gitu aja teman-teman BKL. Sampai jumpa Terima kasih. di Komik Para Ya, Komipara tanggal 21-22 Desember. di mana sih? Jogja ya? Jogja, intinya di Jogja, tapi nanti untuk kelanjutannya bisa dicek di IG-nya juga. Nanti kita bantu share juga di BKL. Lupa juga di Komifuro XX. XX, gila, gundam banget. Udah mulai ngeracik nih, gue udah kemarin sama anak-anak rencana mau bikin komik. Baru kelar, CF udah Jangan-jangan siap. akan ada buku ketiga. Buku ketiga, Iya. 2 aja, 2 Oh, Komipara. Januari. Komifuro Oh, Komifuro. buku ketiga. Hmm. Komipara mungkin buku keduanya antara Komipara sampai Komifuro tengah-tengah itu. Itu ada Peskom sih, harusnya ada. Peskom. Harusnya ada Peskom. harusnya. Awal-awal tahun Peskom, iya biasanya. Sekarang kan itu biasanya. Ya pasti akan ada kelanjutannya dan semoga bisa Selesai lah ya. banyak. Iya. Semoga selesai lancar lah ya. Iya. Itu gue deg-degan banget. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa di podcast BKL berikutnya. Dadah. Ih, cakep.